matanya dicongkel dua-duanya keluar. Hey guys, welcome back to Freaky Friday bersama gue Bu Pentol. Gimana? Kalian udah nonton belum episode satunya? Kalau belum, nonton. Awas kalau enggak. Nih ya, linknya ada di atas, bisa diklik. Nah, hari ini nih, gue pengen ngobrol sama kalian. Pengen cerita sih, bukan ngobrol. Pengen cerita soal seorang cowok bernama James Patterson Smith. Kalau belum, nanti kalian bisa googling deh ya, bisa lihat mukanya dia kayak apa. Nah, si James Patterson Smith ini berasal dari Inggris. Dia menjadi terkenal banget di tahun 93-94an ya kalau nggak salah gue, gara-gara kasusnya dengan seorang cewek yang bernama Kelly Ann Bates. Nah, kasus ini ya guys, kalau menurut gue itu jadi pelajaran banget sih. Buat cewek-cewek, kalian kalau masih remaja atau ibu-ibu yang punya anak remaja, harus hati-hati banget deh. Apalagi kalau sampai anak kalian ketemu sama cowok yang kayak si James Patterson Smith ini. Kenapa? Ini ceritanya. Jadi gini, waktu si Kelly ini berumur 14 tahun, dia mulai pacaran sama si James ini. Mereka itu ketemu waktu si Kelly ini kerja sampingan gitu, jadi babysitter buat jagain anak-anaknya ya tetangga atau siapa kali ya. Ketemulah sama si James Patterson ini. Nah, masalahnya nih, waktu si Kelly ini pacaran sama si James ini, orang tuanya Kelly itu nggak tahu kalau anaknya tuh pacaran sama orang yang seumuran segitu. Jadi ya Kelly-nya juga tahu lah kalau ibunya pasti nggak akan setuju. Jadi dia juga backstreet gitu ceritanya. Pernah kan backstreet? Nah, gue juga pernah. Nah, terus begitu dia mulai pacaran sama si James ini nih, si Kelly ini sering banget pulang tapi dengan keadaan tangannya itu luka, wajahnya luka, atau tiba-tiba tangannya ada bekas gigitan. Orang tuanya selalu nanya ini kenapa, tapi dia selalu bohong dan bilang kalau berantem sama temennya atau jatuh atau apa gitu loh. Tapi dia nggak pernah bilang kalau itu gara-gara pacarnya. Nah, orang tuanya juga nggak pernah suspek lah ya kalau pacarnya yang ngelakuin hal kayak gitu ke anaknya mereka gitu. Nah, udah nih, sampai waktu itu si Kelly ini akhirnya berumur kalau nggak salah gue 16 tahun. Biar gaya-gaya kayak gitu. Nah, pas dia umur 16 tahun itu, si Kelly ini pengen pindah dan tinggal bareng pacarnya. Nah, itu orang tuanya kaget tuh. Orang tuanya mikir kok bisa tinggal sama cowoknya gitu kan. Tapi masalahnya nih, kalau di Inggris itu, kalau lu udah berusia 16 tahun, itu lu udah eligible untuk membuat keputusan sendiri, which is lu mau tinggal sama cowok lu atau mau apa ya itu sah-sah aja gitu loh. Nah, jadi pada saat itu ya orang tuanya juga udah nggak bisa menghalangi gitu loh. Nah, terpaksa ngizinin. Pindahlah dia sama cowoknya ini. Nah, begitu dia pindah sama cowoknya, dia hampir nggak pernah kedengeran kabarnya. Terus waktu itu di tahun 95 kalau nggak salah, Desember 94, dia berhenti tuh dari pekerjaannya dia. Dia berhenti dari pekerjaannya dia dan nggak pernah kedengeran lagi sama temen-temennya, nggak pernah kedengeran lagi sama orang tuanya. Sampai akhirnya nyokapnya mulai nyari-nyariin dia tuh. Nyokapnya pergilah ke kantor polisi, bilang sama polisi nih kalau anak gue ngilang nih, udah nggak tahu berapa lama, nggak pernah kelihatan lagi dan nggak pernah kedengeran kabarnya. Mind you ya guys, waktu tahun 90-an itu nggak ada tuh yang namanya handphone, bisa WhatsApp atau video call tuh nggak ada gitu loh. Nah, ngeselinnya polisi tuh malah bilang ke nyokapnya gini, ya udah tungguin aja sampai nanti anak kamu ada kabar. Dan polisi akhirnya nyokapnya bilang, gue nggak nyaman nih sama pacarnya dia pacarnya ini kayaknya suka mukulin dia. Polisinya malah bukannya nanya kayak alamat pacarnya di mana atau apa, enggak. Polisi malah ngasih nyokapnya pamflet gitu tentang domestic abuse gitulah, tentang penganiayaan dalam hubungan segala macam. Ya udah, nyokapnya nggak bisa ngomong apa-apa, polisi juga kayaknya nggak peduli dan nggak percaya. Pulanglah si nyokapnya ini ke rumah. Akhirnya beberapa bulan kemudian ya, nyokapnya tuh feelingnya udah nggak enak gitu deh, udah bener-bener nggak enak. Sampai akhirnya si nyokapnya ini memutuskan untuk pergi ke rumahnya si James ini gitu.
Tapi waktu itu nyokapnya tuh nggak ada yang bukain pintu apa gimana gitu deh. Pokoknya nggak bisa ketemu sama anaknya inilah gitu. Nah udah, waktu berjalan, tiba-tiba pada suatu hari James Patterson Smith ini malah datang ke kantor polisi sendiri, dengan sendirinya datang ke kantor polisi dan bilang kalau pacarnya dia itu meninggal di bak mandi karena tenggelam. Katanya mereka berantem, terus pacarnya ini menenggelamkan dirinya sendiri apa gimana gitu deh. Polisi tadinya percaya-percaya aja, sampai akhirnya polisi pergi ke rumahnya untuk mau ngecek jenazahnya nih ceritanya ya kan. Waktu polisi nyampe di sana, polisi kaget banget ngelihat kondisi jenazah yang ada di rumah itu. Kalau misalkan dibilang dia meninggal karena tenggelam, itu polisi udah nggak percaya lagi guys. Dan James Patterson Smith ini kayaknya antara, gue nggak tahu ya, bodoh atau delusional apa gimana, gue nggak paham. Nah, begitu polisi nyampe ke rumahnya si James ini, kan dia bilangnya pacarnya terbunuh karena tenggelam ya. Begitu polisi buka pintu kamar mandi dan ngelihat jenazahnya, wow. Kalau dari reports yang gue baca, polisi-polisi yang datang pada hari itu tuh sampai takut, sampai serem. Karena mereka tuh hampir nggak pernah ngelihat jenazah pembunuhan itu yang kondisinya sampai seperti kondisinya si Kelly ini, gitu. Jadi ternyata waktu si mayatnya ini ditemukan di kamar mandi, mayatnya itu ditemukan dengan banyak banget luka di seluruh tubuhnya, luka tusukan, luka bakar, tempurung dengkulnya dia tuh berpindah kayak dan rusak, hancur. Dan yang paling serem sih satu sih guys, matanya dicongkel dua-duanya keluar. Dan ketika jenazahnya itu dibawa ke forensik, dicek di rumah sakit, yang bikin lebih sedih itu adalah tim forensik ngasih tahu kalau ternyata matanya itu dikeluarin ketika si Kelly ini masih hidup. Dan itu 3-4 minggu sebelum dia meninggal tenggelam ini di bak mandi gitu. Jadi lo kebayang nggak sih selama dia disekap di rumah itu, dia nggak ketemu sama keluarganya, nggak ketemu sama nyokapnya. Dan mind you ya guys, umur dia tuh cuma 17 tahun loh waktu dia meninggal. Itu sih yang bikin gue sedih banget, yang bikin gue serem banget, yang kok bisa gitu loh. Nah ternyata setelah kasus ini terungkap dan akhirnya rumah itu digeledah, Jamesnya juga ditahan, sampai ketika di kantor polisi pun laki-laki yang satu ini masih ngomong, masih kekeh bilang dia nggak pernah ngebunuh Kelly, dia nggak pernah nyakitin Kelly, dan Kelly itu meninggalnya karena tenggelam. Come on deh, orang tenggelam mana ya terus badannya punya bekas luka tusukan, matanya bisa hilang gitu. Kalau gue rasa sih emang yang cowoknya ini juga rada-rada sih. Well, anyway, ketika akhirnya sidang dimulai, barulah terungkap kalau James Patterson Smith ini ternyata pernah menikah selama 10 tahun sama seorang perempuan yang kalau di database-nya tuh namanya hampir nggak pernah tersebut gitu sih. Nah, kalau dari si mantan istrinya ini yang nikah sama dia 10 tahun, itu bilang kalau James ini dulu kalau marah, suka nendangin dia, mukul dia, nyekek dia, bahkan sering nyekek lehernya dan dimasukin ke wastafel gitu, dimasukin ke wastafel sampai dia nggak bisa napas. Dan ya pokoknya banyaklah hal-hal lain yang mengerikan banget yang si James ini lakuin ke dia, sampai akhirnya dia nggak kuat dan akhirnya dia bercerai nih sama si James. Nah ternyata sebelum ketemu sama si Kelly ini, dia pernah pacaran lagi nih sama beberapa cewek-cewek remaja lain yang umurnya ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Nah sama si cewek yang umur 20 tahun ini ternyata ceweknya ini sempat hamil. Dan ketika dia hamil, si cewek ini kasih kesaksian di pengadilan. Ketika dia hamil itu dia benar-benar dijadiin human punching bag. Lo tau kan sak-sak yang samsak apa sih namanya yang ada di gym tuh? Ya udah, dia mengibaratkan diri dia ya seperti itu. Yang tiap hari itu cuma dipukulin, digebukin, sampai akhirnya ya kayaknya sih dia miscarry ya, anaknya kayaknya keguguran. Akhirnya di pengadilan itu ya semua kejadian soal si James ini ketahuan bahwa ternyata sebelum dia akhirnya membunuh Kelly, banyak kasus-kasus lain yang sebenarnya udah terjadi tapi nggak pernah terungkap dan nama dia bersih di police record. Kenapa? Karena perempuan-perempuan ini nggak pernah melaporkan dia ke polisi. Mungkin kalau mereka ngelapor dari sebelumnya dia akan ditangkap atau apa, dan Kelly nggak perlu jadi korban seperti ini gitu loh. So, akhirnya di pengadilan dia dituntut karena dia dibilang gila, mentally nggak stabil. Akhirnya setelah persidangan nih guys, juri menetapkan kalau si James Patterson Smith ini bersalah dan dia diberikan hukuman 20 tahun penjara minimum, maksimumnya itu seumur hidup. Nah, untuk kalian yang pengen lihat nih mukanya si James Patterson Smith ini, nah mukanya.
Pokoknya nih ya, kalau ada cowok model begini, dan please kalau lu masih remaja, jangan mau dong aki-aki kayak gini. Ya biarpun mau ganteng atau apa, ini nggak ganteng juga sih, makanya gue bingung. Nah anyway, that's the story. Dan hari ini gue masak beef stir fry with basil sama pakai telur ceplok. Ini makanan kesukaan gue nih guys. Kalau gue ke Thailand, pasti gue bakalan rela jauh-jauh nyari ke restoran yang emang rada jauh dari kota. Itu buat makan ini di Thailand. Dan karena gue lapar, jadi gue mau makan dulu. Well, I hope you guys like the story yang episode ini. Dan nanti episode depan kita akan ketemu lagi sama cerita yang lebih creepy lagi daripada ini. Take care guys, stay healthy, dan be careful, oke? Lo nggak pernah tahu di luar sana banyak orang gila. Dah!